donor darah yang dilakukan oleh Kapolda Metro Jaya. Tentunya semua teman-teman media sudah mengetahui, kayaknya sudah cukup viral ya berita saya ya. Heboh Bunda. Heboh. Saya pribadi sebenarnya tidak menginginkan berita ini sampai naik ke permukaan. Tapi sebagai istri sah, tentunya saya perlu memperoleh satu perlindungan dan pengamanan buat saya. Saya juga kebetulan ada pengacara saya di sini, Bu Eli dan Pak Aklan. Tentunya sebagai istri sah telah mendapatkan bukti-bukti dari perselingkuhan yang dilakukan oleh wanita tersebut dengan suami saya. Pelakor. Mungkin apa? Pelakor, Bu. Oh, pelakor ya? Ya. Pelakor itu artinya apa ya? Pengganggu, rebut canda orang ya. Laki orang. Rebut laki orang. Berebut suami orang, laki orang. Ya. Ya. Nah, tentunya sebagai laki-laki hal perselingkuhan itu mungkin dianggap wajar kali ya. Saya juga sebagai istri bukan satu hal yang baru kalau suami atau laki-laki itu berselingkuh. Tetapi tidak hanya sebatas perselingkuhan. Ternyata di balik itu semuanya mengakibatkan adanya pemalsuan tanda tangan saya untuk sebuah aset sebagai harta bersama saya dengan suami saya. Inilah yang menjadi laporan saya di dalam akibat dari perselingkuhan itu ada pemalsuan tanda tangan saya. Berapa aset yang dimaksud? Yang baru ketahuan satu. Kalau saya tidak mencari satu perlindungan hukum, bagaimana nanti ke depannya? Kan kasihan nasib anak-anak saya. Apalagi kalau saya sudah mati. Nanti aset-aset apa lagi yang dipalsukan? Yang satu itu aset Berupa apa? Asetnya itu rumah di Bandung. Bahkan karena objeknya di Bandung, itu notaris juga melakukan tanda tangannya di Jakarta. Dari sini aja sudah salah gitu, ya kan? Tapi biarlah itu menjadi ranah hukum yang diwakili oleh pengacara dan pihak kepolisian. Saya hanya sebagai istri mengharapkan ada satu kebijakan dan ada satu laporan saya agar segera ditindaklanjuti karena di sini menyangkut nasib saya dan nasib anak-anak saya. Bun, dugaan isuan perselingkuhan ini diketahui dari kapan sih Bun? Awalnya Bun? Sebenarnya sudah lama. Apakah yang dulu itu? Iya, sebenarnya sudah lama, tapi namanya sebagai istri, saya punya tanggung jawab moral terhadap keluarga demi menjaga nama baik keluarga, nama baik saya, juga martabat dan harga diri saya. Tidak menginginkan sebenarnya masalah ini sampai ke permukaan bahkan menjadi satu konsumsi publik, tidak sama sekali menginginkan, tetapi saya merasa sebagai warga negara saya tidak sendirian, tapi saya bisa memperoleh satu keadilan, memperoleh satu perlindungan hukum. Oleh karena itu saya juga dibantu oleh pengacara, karena saya juga awam masalah hukum, saya dibantu oleh pengacara. Jadi perselingkuhan itu sendiri sudah dilakukan tuh lebih dari 2 tahun. Dan saya berharap, sangat-sangat berharap, mudah-mudahan ada satu etika baik. Suami saya sadar, wanita perempuan itu yang sebagai pelakor juga sadar bahwa ini mengakibatkan kehancuran rumah tangga saya, kehancuran keluarga saya. Mudah-mudahan mereka diberikan satu kesadaran, Allah membukakan pintu tobat untuk mereka semuanya, diampunkan segala dosa-dosa dan kesalahannya, dan suami saya bisa kembali ke keluarga dengan baik, itu harapan saya. Tetapi dalam waktu yang 2 tahun ini tidak ada etikat baik dari mereka maupun dari suami saya, ya saya sebagai warga butuh perlindungan hukum dalam hal ini. Bun, dengan orang yang samakah yang 2 tahun yang lalu itu Bun? Masih sama. Masih sama perempuan muda itu ya Bun? Emang tahu perempuan yang mana? Yang dulu isu awal itu Bun, bener Bun, masih Bun? Iya. Bun, berarti udah nggak serumah ya Bun ya? Udah nggak serumah udah. Yang jelas suami saya sejak kenal pelakor itu tidak mau kembali ke rumah. Entah kekuatan apa. Magic nggak? Ya, magic. Mungkin juga kena magic atau di luar sadar suami saya. Karena tujuannya mungkin memang, apalagi sih pelakor itu tujuannya kalau bukan ke harta, ya. Apalagi dia mengakui ada surat-suratnya kepada suami saya, yang mana saya dapat surat-surat itu bahwa dia mengatakan bahwa dia cuma punya uang 20 juta untuk minta ke orang tuanya, juga orang tuanya kesulitan ekonomi. Anaknya, dia punya anak 1. Setahu saya dia punya suami India. Saya nggak tahu itu kok tiba-tiba bisa mengganggu rumah tangga saya. Anak-anak gimana Bun? Kan anak-anak sudah pada besar ya. Ini ketika mengetahui masalah ini seperti apa sih Bun?
Ya semuanya ikut prihatin, semuanya ikut susah, semuanya ikut sedih ya. Kok nggak menyangka ayahnya bisa seperti ini. Padahal kalau semua kenal suami saya itu orangnya sabar, orangnya baik, tanggung jawabnya besar gitu. Dan saya tidak ada masalah yang sangat prinsip dalam rumah tangga. Bahkan pembantu saya pun mengatakan nggak pernah melihat ibu berantem sama bapak, tiba-tiba ada kejadian begini. Oleh karena itu saya berharap itu sebulan, 2 bulan ada etika baik, ada kesadaran. Mungkin setahun sampai akhirnya lebih dari 2 tahun, ternyata memang sudah tidak ada etika baik lagi. Saya sebagai istri yang memang zalim ya, zolimi, ya mudah-mudahan ini merupakan satu jembatan untuk saya. Allah mengangkat harkat dan derajat martabat saya dengan ujian ini, karena tidak akan mungkin terjadi juga ujian ini kalau bukan karena kehendak Allah. Dan Allah mengetahui jika kita juga tidak akan mungkin diuji di luar batas kemampuan kita. Kemarin dia mangkir dan panggilan kepolisian kenapa begitu? Kalau dari Alasannya pihak mau sana saya bertemu. nggak tahu ya, mungkin bisa ditanyakan ke pengacara atau langsung ke polisian. Jadi silakan aja. Alasannya kemarin nggak datang kan karena pengen ketemu Bunda di luar, tahunya Bunda lagi di luar Nggak ada. negeri. Dia tahu telepon saya, dia tahu telepon anak saya, dia tahu rumahnya kemana dia harus pulang. Jadi nggak mungkin untuk bisa menghindar gitu loh. Jadi jangan selalu mencari-cari untuk pembenaran-pembenaran. Kalau memang sudah salahnya mengakuilah kesalahan itu, karena Allah saja maha mengampuni. Masa kita enggak mau memaafkan? Bun, dari respon yang kemarin gimana sih? Kebongkaran perselingkuhan dan akhirnya Bunda tahu tentang foto perselingkuhan yang ciuman itu gimana ceritanya, Bu? Sangat mudah. Pada ketika saya pulang ke rumah dengan niat untuk bicara baik-baik, dengan niat untuk menyelamatkan rumah tangga saya, dia malah pergi dan telepon itu ketinggalan. Jadi memang ini mungkin jalannya Tuhan, skenario-nya Allah, sehingga telepon itu saya bisa peroleh semua data-data yang ada di situ. Oke Bun, ini kan dari pihak sono kan sudah sempat preskon ya Bun ya. Dari Bunda sendiri menanggapi preskon dari pihak suami Nggak gimana? apa-apa, semua warga punya hak untuk memperoleh suatu keadilan, untuk boleh membela diri. Cuman benar atau tidaknya, biar nanti masyarakat yang menilai dan juga pihak kepolisian yang berwajib, bahkan sampai ke tingkat pengadilan pun nanti masalahnya juga akan terbuka semuanya. Bun, ini kan baru satu aset, artinya sudah menyelamatkan aset-aset yang lain belum sih Bun? Sudah ngecek belum sih Bun? Takutnya Kalau kita menyelamatkan aset itu memang sih segala sesuatu itu punyanya Allah ya. Kita di dunia ini kan cuma dipinjami, tetapi jangan sampai kita menyimpang ke masalah-masalah yang berakibat hukum ya. Kalau aset mau diselamatkan, kalau memang ada etika orang itu mau menipu atau untuk mencuri atau memasukkan tanda tangan lagi, ya dia akan berhadapan lagi dengan hukum. Ini yang saya khawatirkan, jangan sampai nanti kalau saya mati, anak-anak saya mengalami hal seperti ini. Apalagi nanti yang dipalsukan, aset apalagi yang mau diambil gitu kan. Jadi ini juga salah satu saya memperjuangkan nasib dan hak anak-anak saya. Bun menyesalkan juga Selama 2 nggak? tahun masih dinafkahi nggak Bun selama beliau? Sama sekali tidak. Tidak. Udah nggak? udah berapa berarti udah berapa tahun Bun tidak dinafkahi? 2 tahun lebih. Ujungnya ini akan proses hukum atau bagaimana, Bu? Karena masalah ini sudah saya laporkan ke hukum, ya, biarlah ini menjadi masalah hukum. Dan saya yakin dan percaya bahwa hukum apapun pasti bisa diselesaikan dengan baik. Bun, tapi sebelumnya sudah pernah bertemu secara langsung dengan si pelapor atau Pihak keluarga pelakor, suami atau Pada pelakor? saat itu ada upaya polisi untuk memediasikan kami dengan si pelapor, tapi pelapornya malah kabur lihat saya. Ada rencana untuk gugat cerai nggak, Bu? Karena sampai saat ini belum ada etikat baik dari pihak suami dan pelapor. Biar saya selesaikan dulu satu persatu masalahnya, ya, supaya apa yang jadi saya perjuangkan itu ada hak bersama saya sebagai istrinya. Menyesal Jadi nggak? bukan berarti saya harus menceraikan sekarang atau saya menggugat cerai sekarang. Nanti saya tidak punya hak lagi sebagai istri untuk memperoleh hak-hak saya. Jadi oleh karena itu saya tidak dulu untuk menggugat cerai, tetapi saya menuntut agar polisi juga di sini berlaku adil dan segera memproses apa yang menjadi laporan saya. Bahkan sudah ada laporan dari Leprim bahwa tanda tangan itu sudah jelas-jelas palsu. Saya berani yakin bahwa perempuan itu yang memalsukan. Bun, kalau boleh Berarti tahu, bukan suami ya, dugaannya 15 bukan tahun suami. saya hidup sama suami saya kan saya tahu gerakan garis-garis tanda tangan suami saya. Dan ini perempuan ini yang jelas-jelas memikir
tanda tangan saya. Bun, statusnya kan udah tersangka keduanya Bun ya di Polres Iya, Jaksel. kenapa nggak mau didatangi? Ya. Kenapa harus menghindar? Kalau kita salah, kan nggak ada kesalahan itu yang tidak bisa diperbaiki. Tapi seharusnya dia gentleman, seharusnya juga dia satria, seharusnya si pelakor itu juga berani bertanggung jawab. Ya silakan serahkan diri kepada polisi. Ya, Bun, nominal aset yang di Bandung itu berapa, Bun? nanti biar pengacara saya mungkin ada mau tambahan lagi. Ya, boleh. Tambahan dari saya. Gimana Bu Neti, gimana Bu? Ya, ini ada tambahan. Ketika SPKT itu berjalan, statement dari mereka bahwa tidak ada perselingkuhan. Ternyata ada bukti kan. LP kita diterima. Hari ini statement Ibu Jenny luar biasa. Kenapa? Ibu Jenny susah untuk mau muncul di publik karena dia beritikat baik agar suaminya datang menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan. Namun karena tidak ada itikat baik, ya kita melalui pengadilan, melalui proses hukum. Di sini saya minta kepada sebagai ibu negara, Ibu Jokowi, tolong dong, saat ini maraknya pelakor-pelakor, semena-mena pelakor-pelakor. Kenapa perempuan pelakor terlalu berani membuat persoalan mengalahkan istri sah? Kita minta peran aktif dari istri Pak Jokowi untuk sebagai ibu negara. Karena ini moral anak bangsa, ini moral perempuan yang ada di Indonesia ini. Sehingga karena dibiarkan, karena banyak pelakor-pelakor semena-mena gitu, dan seenaknya saja melukai hati istri sah. Minta kepada ibu negara untuk bersikap tentang pelakor-pelakor yang tidak punya malu dan tidak punya harga diri, Supaya tidak banyak lagi korban-korban. supaya tidak ada lagi korban-korban lain. Ayo dong ibu negara selaku perempuan, prihatin dong dengan perempuan yang kena zolim oleh pelakor-pelakor. Kadang-kadang suami ibu baik, jadi terjeratnya orang baik itu selalu terjerat dengan persoalan seperti ini. Kalau dia bandit atau orang jahat, dia nggak pernah terjerumus. Itu mungkin dalam penilaian kita. Oke. Ini Ada mungkin- panggilan lagi untuk kasus ini sudah sampai tahap mana di proses hukumnya? Kalau untuk di Polres Jakarta Selatan itu kan udah 2 kali panggilan. Kalau tidak kita minta juga agar dia dijemput paksa untuk keterangan. Nah kalau untuk di sini SPKT di sini kita menunggu relas untuk panggilan atas laporan perselingkuhan yang dia bangga diumbar-umbar, kan dia yang foto. Lihat, saya pernah lihat kan foto itu seolah-olah dia jebak suaminya Ibu Jenny, dia foto sedang tidur, dia foto langsung, kayaknya selfie, dan sedang di tempat tidur itu dia juga yang moto. Jadi ini perempuan memang nakal ini, terindikasi ya, terindikasi. Mungkin ada tujuan untuk blackmail kali, kalau tujuannya kemauannya nggak dipenuhi. Bisa jadi kemungkinan ya Bu. Ya kemungkinan ya mungkin ya, mungkin Kemungkinan. karena tujuannya memang jelas-jelas ke harta, karena ada terjadinya penandatanganan palsu untuk sebuah aset dan harta. Ya mungkin kalau harta itu nggak diberikan, mungkin akhirnya disebar juga gitu untuk blackmail suami saya. Iya, mudah-mudahan suami Bu Jenny cepat sadar, ayo mengucap, cepat sadar dari mimpi buruk yang sedang Sebenarnya dikejar. malu lah buat keluarga, buat anak-anak, ya. Apalagi kita udah punya cucu. Sebenarnya malu masalah ini sampai ke permukaan, tapi ya sangat-sangat terpaksa karena udah lebih dari 2 tahun dan akhirnya terungkap juga masalah ini. Saya harus tunangan. Bun terakhir Bun, ini Kalau dia suami bunda kembali mau dimaafkan nggak, Bun? Atau Pasti. Mau rujuk, Masya Allah. Allah aja memaafkan, Luar masa kita biasa. manusia nggak memaafkan? Pasti. Dan semua itu pasti ada jalan, ada kebaikan ya. Mudah-mudahan harapan saya semuanya akan menjadi baik dan si pelakor itu menjadi sadar, jangan juga menimbulkan korban-korban pada laki-laki yang lain. Ya kita harus sama-sama memaafkan. Bun terakhir Bun, dari perusahaan suami gimana Bun melihat pemberitaan ini sendiri dan sudah datang ke perusahaan belum? Kan saya tidak ada komunikasi, Mencoba datang ke kantor? tidak ada sama sekali. Kalau enggak kan saya nggak nunggu sampai 2 tahun begini. Kalau dia ada itikat baik, masalahnya sudah ketahuan sama istri sahnya,
seharusnya datang. Maunya apa? Mau istri 1, mau istri 2, istri 3, silakan. Karena dalam agama kita juga dibenarkan, bukan dosa. Masya Allah. Tapi dijalankannya Surga dengan bagi. benar. Luar Nggak biasa. usah sampai selingkuh-selingkuh begini, bahkan mengakibatkan sampai ke ranah hukum, itu nggak boleh gitu loh. Nanti ditanya mau istri 2 apa istri 3, 10 juga saya kasih. Tapi masalahnya saya bisa terima atau enggak. Kalau saya nggak bisa terima, saya yang mundur demi kebahagiaannya. Kalau memang saya bisa terima, silahkan jalan sama-sama, kan begitu. Mbak Yeni mungkin bisa lebih dalam dikit tentang sosok pelakor ini, namanya siapa, background keluarganya seperti apa, dan Saya inginnya untuk nanti menyebut seperti apa. namanya aja udah jijik ya. Inisialnya Bu? Inisialnya AK. Alia Karenina, dan dulu dia karyawati suami saya di Bank BRI. Jadi karyawati. tapi memang sudah kenal lama dengan Bun. Ya pada saat suami saya menjabat di BRI. Bun, ini maaf sebelumnya ini kan sudah ini pernikahan Bunda yang keempat ya kalau tidak salah. Dari rangkaian perjalanan hidup Bunda yang keempat ini, apa yang bisa ditelaah dan dipelajari sebagai pijakan ke depannya? Kita sebagai manusia hidup tidak boleh menyesalkan atau melupakan sejarah daripada perjalanan hidup kita. Karena pengalaman dalam perjalanan hidup itu adalah pembelajaran buat kita untuk ke depan lebih baik. Kalau mungkin saya sebagai perempuan atau sebagai istri yang kurang beruntung, tidak sama seperti istri yang lain, saya harus mengalami kesekian kali di dalam berumah tangga, itu kan ada reasonnya. Dan itu Allah punya maksud untuk itu semuanya. Jadi saya bersyukur, saya dapat pengalaman seperti ini luar biasa, Masya Allah. Ini yang membuat saya juga untuk lebih dekat lagi sama Allah, dan saya percaya cinta saya kepada Allah tidak mungkin ada yang nanti. Tapi ada tambahan bukti baru nggak sih? Ada tambahan bukti baru? Ada tambahan bukti baru nggak? Tidak ada. Tengok anak saya, anak saya dalam waktu beberapa hari juga